Nama saya Meti dari kelas Yohanes. Sekarang saya akan membacakan puisi. Ibu tercinta, dengan kasih sayang yang kau punya, kau lahirkan aku ke dunia. Lewat kasih tak terhingga, ayah tercinta, kau membuat aku tersenyum, mengajak aku bermain, kau lindungi saya dengan penuh sayang. Seluas lautan cintaku, sebesar matahari cintamu. Setiap tawa dan senyum hanya untuk kami anak-anakmu. Satu detik pun tak lewat tanpa perjuanganmu yang tak kenal lelah. Setiap keringat yang menetes adalah doa yang tak terpecahkan. Ibu, ayah, aku mencintaimu. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Anak-anak semua sudah siap untuk beribadah? Tentu saja, Lause-Lause percaya anak-anak semua sudah siap untuk beribadah hari ini. Sebelum kita mulai, kita minta Lause Fani untuk pimpin dalam doa. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, benar Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau adalah Allah kami yang senantiasa melindungi kami, menjaga kami. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa tidak sedetik pun Engkau ya Tuhan jauh dari kami. Tuhan, sebagai rasa syukur kami akan beribadah, kiranya Tuhan menolong kami agar kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Anak-anak, pernah gak diperhadapkan dengan pilihan? Ya, tentu saja seringkali kita diperhadapkan oleh pilihan. Misalnya, aku ibadah online sekarang atau nanti aja ya? Ini kan hari Minggu, hari libur. Mau main game dulu ibadahnya nanti aja kan online. Bisa nanti sore apa malam juga bisa. Pernah menghadapi hal seperti itu? Nah, kalau pernah atau sedang mengalami, ingatlah Tuhan Yesus setia kepada kita semua. Bahkan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk kita semua. Kita juga harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yuk anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Setia-Setialah. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita harus taat kepada Tuhan. Karena dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu menyertai kita. Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang taat kepada Tuhan. Walaupun masuk dapur api, tapi mereka tidak mati. Karena apa?
Karena Tuhan yang menyertai. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Tuhan selalu menyertai hidup kita di saat kita senang maupun susah. Dia selalu ada bersama dengan kita karena God is so good to you and me. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk, kita naikkan pujian God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik untuk kami. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus bertumbuh, untuk kami selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kami menyiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati kami, dan bisa berbuah dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan Lause yang akan menyampaikan firman,
Kiranya Tuhan yang menyertai Lause kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semua? Semoga masih tetap semangat dan sukacita ya. Apakah semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Kalau sudah siap, semua duduk yang manis ya. Nah, anak-anak, sudah duduk manis? Oke? Sekarang lihat Lause Siska ada yang berbeda ya? Apa ya? Iya, Lause memakai sebuah mahkota. Bagus enggak? Keren enggak? Ah, jelek ya? Iya, karena ini bukan mahkota beneran. Ya, ini bukan mahkota asli. Kalau mahkota yang asli itu terbuat dari emas dan ditaburi berlian atau permata yang indah. Itu adalah mahkota kerajaan. Biasanya siapa yang pakai mahkota? Raja dan ratu ya yang memerintah kerajaan. Tetapi ada juga orang yang mendapatkan mahkota ini ya karena dia memenangkan sebuah kompetisi atau pertandingan. Misalnya kompetisi Miss Universe atau kompetisi Miss Indonesia. Nah, anak-anak, semua mahkota yang di dunia ini indah tetapi tidak abadi ya. Nilainya tidak kekal. Itu hanya untuk sementara. Kenapa? Karena cuma untuk di dunia ini saja. Ada mahkota yang abadi, namanya mahkota kehidupan. Apa sih Lause mahkota kehidupan itu? Mahkota kehidupan itu adalah mahkota yang lebih berharga, lebih indah, lebih bagus dari semua mahkota yang ada di dunia ini. Karena mahkota itu adalah mahkota surgawi yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan seumur hidup mereka sampai akhir hidup mereka. Apapun yang terjadi. Ya. Nah, anak-anak mau mahkota kehidupan itu? Mau enggak? Mau ya? Lause juga mau. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Anak-anak kelas besar yang punya Alkitab, silahkan buka Alkitabnya ya. Dan persiapkan Alkitabnya Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Nah, anak-anak, ada 3 orang pemuda Yahudi atau pemuda Israel yang takut akan Tuhan. Nah, mereka itu tidak tinggal di negaranya, tapi mereka tinggal di negara asing. Karena mereka statusnya sebagai tawanan dari negara Babel yang mempunyai raja, yaitu Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu ketiga orang ini bekerja di istana raja, ya, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, pintar, berhikmat, dan punya pengetahuan yang luas. Maka raja merekrut mereka untuk kerja di dalam pemerintahan. Nah, Raja Nebukadnezar itu adalah seorang raja yang sangat berkuasa, kaya raya, dan wilayah kekuasaannya sangat luas sekali. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia hanya menyembah dewa-dewa berhalanya. Nah, raja itu berpikir ya, aku adalah orang yang berkuasa. Aku ingin semua orang itu tunduk kepadaku. Aku akan membuat sebuah patung yang besar sekali. Nah, raja itu, Raja Nebukadnezar, akhirnya membuat sebuah patung emas yang besar sekali. Terbuat dari emas murni. Seberapa besarnya? Besar sekali. Besarnya, panjangnya lebarnya 2,7 meter. Tingginya 27 meter. Wah, bukan main ya.
mungkin lebih tinggi dari bangunan rumah kita ya. Wah, hebat sekali. Setelah patung emas itu selesai, patung itu diletakkan di pelataran istana. Nah, kemudian raja menyuruh mengumpulkan semua orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa di wilayah kekuasaannya, yaitu para bupati, para penguasa daerah, para hakim, para penasihat, para bendahara, para ahli hukum, pokoknya semua pejabat-pejabat daerah diundang untuk menghadiri peresmian patung emas itu. Nah, kemudian dikumpulkanlah banyak sekali orang-orang dari berbagai daerah dikumpulkan. Daerah kekuasaan Raja Babel ini ya. Nah, setelah berkumpul di pelataran istana, berdirilah seorang bentara raja. Bentara raja ini adalah pegawai istana, juru bicara raja ya. Dia berdiri sambil membawa sebuah gulungan ya, dan dibuka. Begini katanya, inilah titah raja, dengarkanlah. Nanti akan dibunyikan suara trompet dan bunyi-bunyian alat musik. Dan pada saat itu juga semua orang yang ada di sini harus menyembah kepada patung dewa yang terbuat dari emas ini. Kalau tidak mau menyembah, akan dihukum, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena hari ini adalah hari peresmian patung dewa emas yang dibangun dan didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sekian. Wah, semua orang yang hadir mendengar ya. Kita harus tunduk kepada raja. Kita harus nurut kepada raja. Kalau enggak, nanti nyawa kita hilang. Udahlah, cari aman aja ya. Kita nurut raja aja ya. Nah, kemudian terdengarlah suara trompet ya. Kemudian kedengaran bunyi-bunyian ya dari suara musik gambus, kecapi, rebab ya. Jreng 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 jreng. Nah, sang bentara istana juga kemudian berdiri lagi di depan podium dan berbicara. Semua orang siap. Semua orang menghadap kepada patung dewa emas dan siap sujud menyembah. Dia memberi aba-aba ya. Sujud menyembah dimulai. Gerak. Kemudian semua orang yang ada di pelataran istana itu semua sujud menyembah kepada patung dewa emas yang besar itu. Tidak ada yang terkecuali karena mereka takut terhadap hukuman raja. Semua orang sujud, gak ada yang berani ngangkat kepala. Tiba-tiba ada 2 orang pejabat lihat tuh. Itu ada 3 orang gak mau sujud menyembah. Mereka tetap berdiri. Wah, siapa itu ya? Setelah diselidiki, 3 orang itu adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. 3 orang pemuda Israel yang takut akan Tuhan itu. Mereka gak mau sujud menyembah. Kemudian mereka dilaporkan kepada raja. Ya, raja mendengar laporan itu sangat marah sekali. Bawa mereka kemari. Kemudian 3 orang itu dibawa menghadap raja. Ya, raja bertanya, aku mau bertanya, betulkah kalian tidak mau menyembah patung dewaku? Kalian menentangku ya? Baik, sekarang aku beri kesempatan 1 kali lagi. Ya, kalau kalian dari sini nih, dari tempat ini mau menyembah patung dewaku, kalian akan selamat, akan dibebaskan. Tapi kalau kalian kekeh nggak mau menyembah, terpaksa kalian harus dihukum, dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Coba pilih, kamu mau tunduk padaku apa tidak? Wah, pilihan yang sangat sulit bukan?
Kalau anak-anak jadi Sadrah, Mesah, dan Abednego, bagaimana? Bingung bukan? Apa yang harus mereka pilih? Setia atau ingkar? Mana ya? Tetapi mereka menjawab dengan berani dan dengan tenang. Tuanku Raja, kami dari kecil sudah belajar untuk takut akan Tuhan. Kami sudah belajar menyembah hanya pada Tuhan saja. Jadi kami enggak mau menyembah dewa tuanku. Karena kami hanya percaya kepada Allah saja. Dan kami percaya Allah sanggup menolong kami. Seandainya Allah juga enggak menolong kami tetap tidak akan menyembah dewa tuanku. Begitu jawabannya. Wah, sebuah jawaban yang sangat luar biasa dan beriman ya. Mendengar jawaban itu, Raja Nebukadnezar bukannya terkesan, tetapi tambah marah ya. Apa? Pengawal bawa mereka ke perapian dan panaskan tungku api itu berkali-kali lipat sampai 7 kali lipat. Wah, bayangkan anak-anak, lihat tungku api yang sudah apinya gede itu ya, dipanasin lagi 7 kali lipat. Gimana panasnya? Nah, kalau kalian pernah nggak kena api dikit atau pernah kena air panas? Panas nggak? Lause kemarin ini masak ya, kesenggol sama panci panas. Wih, panasnya ya, sampai gosong tangannya dan berhari-hari baru sembuh. Ih, gak kebayang panasnya kayak apa ya. Nah, kemudian Sadrah, Mesah, dan Abednego itu diikat ya. Diikat, kemudian udah diikat ya, diangkat oleh pala algojo, dilemparkan ke dalam dapur api. Bleng. Nah, waktu saking panasnya dapur api itu, orang-orang yang ngangkat dia juga sampai blek mati kebakar. Wah, sangat menyeramkan ya. Nah, kemudian raja memandang dari singgasananya. Dia pengen tahu ya, para pembangkang itu, orang-orang yang gak mau tunduk itu pasti mati. Tetapi raja terkejut. Hah? Pengawal, bukankah kita itu masukin 3 orang yang dilemparkan ke dalam tungku api, 3 orang bukan? Iya, cuma 3 orang. Lihat, itu ada 4 orang sedang berjalan-jalan di dalam dapur api. Ya, mereka santai aja jalan-jalan 4 orang, liatin tuh. Betul aja, ada bukan 3 orang, 4 orang. Dan mereka baik-baik saja. Dan orang yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wah, semua orang menyaksikan ya, takjub luar biasa. Kemudian raja berteriak ya, Sadrah, Mesah, Abednego, keluarlah. Kemudian apakah mereka akan keluar? 3 orang yang gagah berani ini keluar dari dalam api. Wah, hebat ya. Kayaknya rasanya gak panas tuh api itu ya. Sepertinya adem-adem aja. Mereka keluar dengan santai. Dan raja menyaksikan tubuh mereka sama sekali masih utuh. Baju mereka gak kebakar. Rambut mereka juga masih utuh. Gak gosong ya. Gak ada bau gosong sama sekali. Luar biasa bukan? Kenapa? Tubuh mereka itu gak mempan oleh panasnya api. Karena apa? Karena Tuhan Allah yang hadir di perapian itu menolong mereka, melepaskan mereka, membebaskan mereka sehingga mereka selamat. Nah, saat itu juga Raja Nebukadnezar yang sombong itu tersungkur. Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, Dia telah mengutus malaikatnya untuk melindungi dan melepaskan hamba-hambanya. Tiada Allah yang lain. Begitu katanya. Dan kemudian dia berdiri, sekarang aku memberi pengumuman. Ya, barang siapa yang menghina Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego,
itu harus dihukum mati. Dan rumahnya harus dirobohkan. Ya. Nah, kemudian raja juga memberikan hadiah kepada ketiga orang itu. Apa hadiahnya? Mereka dinaikkan pangkat dan kedudukannya di kerajaan. Puji Tuhan ya, mereka selamat karena mereka setia kepada Tuhan, tidak mau ingkar. Nah anak-anak, kita dapat membayangkan ya waktu raja suruh mereka pilih mau menyembah patung atau tidak. Kalau menyembah bebas, selamat, kalau tidak mau mati. Bergumul bukan mereka, aduh enaknya gimana ya? Enaknya pilihnya menyembah atau tidak menyembah, pilihnya setia atau ingkar. Tapi akhirnya mereka berhasil menang mempertahankan iman mereka. Ya, mereka lebih mau setia kepada Allah yang hidup, Allah yang sejati. Nah anak-anak, kita juga mungkin dihadapkan pada pilihan yang sulit ya waktu kita mau menentukan pilihan. Misalnya ya, ini udah hari Minggu pagi, sebentar lagi jam 8 pagi ya, kurang 10 menit lagi kamu siap-siap untuk ibadah online atau ibadah pergi ke gereja. Lagi siap-siap ya, tiba-tiba ada yang telepon tuh, temenmu telepon. Halo, di mana bro? Lagi ngapain? Aku lagi siap-siap mau ibadah online nih ke gereja. Ya, ngapain ibadah online kata temenmu itu ya? Yuk, gak usah ibadah online lah, nanti sore aja gampang, rekamannya aja gampang ya. Sekarang kita main Mobile Legend. Siapa yang suka main Mobile Legend? Kita main Dragon Mania Legend. Siapa yang suka? Ayo. Main apa lagi ya? Ada lagi Minecraft. Aduh, masih banyak lagi loh, selupa ya namanya, banyak lagi ya. Nanti kita cetak skor, kita bisa main sama yang lain. Ayo. Kata kamu, aduh gimana ya? Mau pilih yang mana ya? Mau pilih setia apa ingkar ya? Aduh, tapi aku harus ibadah online. Ih, gak kompak loh kata temenmu. Kalau kamu gak mau ikutan, musuh. Jangan lagi main sama kita. Gitu katanya. Apa pilihanmu jika kamu menghadapi hal seperti itu? Ya, mau pilih setia sama Tuhan atau mau pilih ingkar? Ya, hanya untuk menyenangkan teman. Ada lagi misalnya ya, ada acara makbar. Makan bareng bersama dengan teman di sekolah atau di rumah teman ya. Nah, makanan sudah tersedia, kita sudah kumpul sama teman-teman ya. Kemudian setelah waktu mau makan seperti biasa, kamu kebiasaan ya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas makanan. Berdoalah, Tuhan Yesus terima kasih sudah sediakan makanan pada hari ini. Saya mau santap bareng teman-teman. Tuhan berkati makanan ini, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Matanya melek, makanannya hilang. Kemana? Ternyata disembunyiin sama teman-teman. Semua ketawa. Ya, lu doa melulu, makanannya keburu hilang katanya gitu. Wah, pergumulan juga ya. Nah, lain waktu ada lagi acara makbar misalnya ya. Di mana gitu ya. Kamu mau tetap berdoa mengucap syukur atau udahlah enggak doa lah, cari aman ya. Daripada nanti doa makanannya hilang lagi, disembunyiin gitu. Nah, itu pilihan kamu. Kita mau setia atau ingkar? Kita mau jadi pemberani, pahlawan iman atau pengecut? Nah, anak-anak, kita harus lebih memilih Tuhan Yesus daripada segalanya di dunia ini. Karena Tuhan Yesus itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya, penolong kita. Tuhan dan Raja kita. Oleh sebab itu kita harus tetap teguh imannya waktu menentukan pilihan. Teguh nih imannya.
ya. Aku mau tetap ikut Tuhan, ya. Setia yes, ingkar no, begitu, ya. Yuk kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku mau setia kepadamu, mengikutmu, takkan ingkar seumur hidupku. Seperti lagu ini ya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah anak-anak, kalau kita tidak pernah ingkar kepada Tuhan dan tetap setia, Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan ini, ya. Nanti di surga nanti kelak, indah bukan? Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan dari Wahyu pasal 2 ayat 10b, ya. Kita baca sama-sama yuk. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lagi ya, Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan, yaitu Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita Alkitab dan firman-Mu yang indah. Tuhan, kami menyadari kami begitu lemah. Kadangkala kami tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Kadangkala kami menjadi pengecut. Kami hanya menyenangkan orang lain, tapi mengingkari Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Tuhan, kami lebih memilih main game daripada ibadah online. Tuhan, tolong kami untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup kami. Karena kami juga ingin dapat mahkota kehidupan di surga kelak. Berilah kami hati yang setia, iman yang teguh untuk dapat mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mengingkari-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kami. Di tengah pandemi seperti ini pun, Tuhan tolong kami, jadikan kami saksi Kristus dan berkat bagi keluarga maupun teman-teman kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, berkati kami yang sudah setia ikut ibadah online pada pagi ini. Kasih setia Tuhan menyertai kami seumur hidup kami dan memimpin masa depan kami. Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, cerita firman Tuhan sampai di sini. Setia yes, ingkar no. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Papa dan mamaku. Papaku jagoanku. Papaku hebat, kuat dan penyayang. Saat aku takut, Papa selalu menjagaku. Kalau aku capek dan ngantuk, Papa selalu siap menggendongku. Mamaku, orang yang paling hebat, selalu ada saat aku membutuhkan apapun. Mamaku dengan sabar mengajariku supaya aku menjadi anak Tuhan yang hebat. Papa mamaku, kesayanganku. Aku dan adikku sangat mengasihi papa mama. Tuhan Yesus tolong berkati mereka selalu agar aku bisa bersama dengan mereka selamanya. Anak-anak,
Ingat ya apa yang Lause Siska sampaikan? Bahwa Tuhan Yesus lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan Setia Setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi ya. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Ya anak-anak, ibadah kita akan segera berakhir. Anak-anak, dengan sukacita, Lause memberikan kesempatan untuk anak-anak memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta tolong mami papinya untuk mentransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop nanti dititipkan kepada Lause-Lause yang ada di gereja. Nah, minta Lause Fun-Fun untuk menutup dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk setia kepada Tuhan, seperti Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong bagi kami yang sudah sekolah, Tuhan berikan kami kepintaran, Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami boleh belajar dengan baik, mengerjakan setiap pelajaran, soal-soal yang diberikan guru kami dengan baik. Kami berdoa Tuhan menolong kami. Kami juga mengingat untuk papi dan mami kami yang mendidik kami, membesarkan kami, merawat kami, memelihara kami. Tuhan juga kasih mereka kekuatan dan kesabaran. Tuhan berkati mereka di dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan, kami menyerahkan papi mami kami ke dalam tangan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami rindu boleh terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami, Tuhan juga menyertai kami, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Lause Vivi di sini, Sofani di sini. Masa Fun-Fun. pamit undur diri ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.